Dan Dayan itu ditolak semua negara, dan PBB menyatakan ini orang hitam, termasuk dalam daftar hitam. Bapak tahu Dan Dayan itu siapa? Dialah ya yang mensupport Museum Yad Vashem Israel, yang juga mensupport Museum Holocaust. Jadi Pak, jangan membodohi rakyat Indonesia dengan menyatakan PBB. PBB itu menolak Pak. Ya, ini resolusi terbaru dia Pak yang saya kutip 2021 loh Pak. Jadi tolong sampaikanlah kejujuran ya, ini ditonton di masyarakat Indonesia yang luas. PBB menolak. Bapak tahu ada 43 resolusi PBB yang mengecam 43 resolusi tanpa satu pun yang diikuti, tanpa satu pun. Lihat aja Pak. Ya, kita lihat responnya dulu, silakan Pak Yaakov. Ya, seperti saya sampaikan kan, Babe bilang ada yang menolak tadi siapa Dhani itu Dayan, tapi juga ada yang menolak Holocaust denial. Sehingga ya kalau kita fair, ini sama-sama tertolak dalam sebuah konsep manusia yang punya humanisme ya, yang punya. Izin sekalian Bapak jawab, berapa jumlah yang mati Pak di Holocaust? Izin, saya mau bertanya sekalian Pak Yosef jawab. Berapa jumlah yang mati di Holocaust? Angkanya Pak. Yang menurut angka resmi 6 juta orang Yahudi, 1,5 juta orang non Yahudi, ya kan? Semua tadi tertulis, Be. Ada nama-namanya bahkan, Be. Saya juga bisa masukkan nama-nama itu, ya. Dan kebetulan saya pernah ke Jerman, Pak. Saya pernah ke Jerman dan saya datang ke sana dan saya bertanya kepada orang-orang itu, Bapak tahu kata orang itu berapa jumlah tengkorak yang ada? Nggak sampai 2.000, Pak. Nggak sampai 2.000. Itu pertama. Ya, Pak, saya datang ke sana dan yang kedua, soal konsentrasi gas itu loh, Pak. Bapak tahu nggak ruangan gasnya itu berapa kali berapa? Yang ternyata menurut penelitian Steve yang dari Partai Demokrat Amerika, ruangan itu digunakan untuk pemusnahan kutu pada waktu terjangkitnya tipus gitu loh. Dan Bapak kalau Bapak lihat ini, lihat di gambar ya, kalau Bapak lihat di gambar sambil diperlihatkan ke kamera, Be, peta apa ini, Be? Di gambar ini data sensus Yahudi tahun 1933. Pak, mari kita hitung-hitungan. Kalau tahun 33 jumlahnya 494.000 di Jerman, tiba-tiba tahun 45 menjadi 6 juta. Saya kira yang sebanyak itu tikus ya Pak ya, bukan orang. Oke, ya. Baik, kita dengarkan dulu responnya Pak Yaakov. Ada yang ingin diluruskan di sini Pak? 6 juta itu kan total dari orang Yahudi di seluruh Eropa dijajah Nazi yang dibawa. Jadi yang meninggal di Auschwitz sendiri 1.200.000 orang, itu termasuk keluarga saya yang Anda katakan tikus. Kemudian juga tadi ada anak-anak 200.000, sehingga menurut saya sih menerima aja kalau Pak B menyangkal, ya saya menghormati pendapat orang yang berbeda. Begini Pak, nih saya luruskan nih Pak, begini Pak, saya luruskan. Kalau sekali lagi saya ulangi Pak ya, kalau jumlah tahun 33 494.000 versi ya, itu kan versi yang bisa diperdebatkan di kesempatan ini lain. Tahun 33 sensusnya Pak, mana bisa sensus di data ulang sekarang? Sensus ini resmi, sensus ini resmi dikeluarkan oleh Jerman sendiri, ya. Sensusnya dikeluarkan oleh Yahudi sendiri, ini resmi. Kalau jumlahnya 494.000 di tahun 33, sekali lagi nih Pak ya, lalu kemudian tiba-tiba jumlahnya menjadi, di buku saya lihat 11 juta, yang mati 6 juta gitu ya. Maka apa Pak yang bisa menyamai itu? Yang bisa menyamai jumlah peningkatan itu? Peningkatan populasinya itu, yang Babe pertanyakan. Populasinya itu yang saya tanyakan itu bukan keluarga Bapak ya. Jadi yang menyamai populasi itu Pak Yaakov dijawab langsung. Gitu loh. Poinnya sudah dapat. Oke, poinnya kita sudah dapat. Silakan Pak Yaakov. 6 juta Yahudi bukan orang Yahudi Jerman saja. Ada Yahudi Belanda, kalau tidak salah 700.000. Ada Yahudi Polandia sampai jutaan, 1 juta lebih. Ada Yahudi Jerman sampai Yahudi Itali. Belum lagi Yahudi di Yunani, itu diambil juga. Jadi ini 6 juta ini total Yahudi dari daerah jajahan Nazi yang saat itu hampir seluruh Eropa, Pak. Bukan cuma di Jerman. Korban Holocaust. Menambahkan mungkin 6 juta Baik, total. Ke Mbak Moni dulu, Babe, kita kasih kesempatan ke Mbak Moni. Bapak Haikal, maaf kita berikan waktu dulu untuk narasumber lainnya ya. Silakan Mbak Total Moni. sedunia 6,7, total sedunia 6,7. Yang di Jerman ya dan di Eropa itu 494, total di dunia 6,7 gitu. Baik, Mbak Moni silakan. Iya, terima kasih.
kalau soal data, saya pernah menulis untuk media DW Jerman dalam bahasa Indonesia tentang arsip namanya Arolsen. Itu arsip data resmi dari Jerman sendiri tentang jumlah nama-nama orang Yahudi. Nah, data itu dikumpulkan oleh Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, oleh negara-negara sekutu yang datang membebaskan kamp konsentrasi Nazi. Jerman kalah perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini pelajaran sejarah dunia. Jadi, urusan angka, urusan data Holocaust sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak Jerman. Dan sejauh ini dunia sudah memperingati tanggal 27 Januari sebagai hari peringatan korban Holocaust yang jumlahnya diakui sampai 6 juta orang. Jadi tolong kita sebagai orang Pancasilais, kita tentu menghargai harkat dan martabat sesama manusia, termasuk tentu saja orang Yahudi. Kita ini ada Pancasilanya loh. Kita di Indonesia ini tentu saja kita harus juga, meskipun memang kalau Bapak bilang tidak ada relevansi langsung mungkin dengan Pak Haikal Hasan, tetapi ada juga orang-orang yang punya keterkaitan. Keluarga omanya, keluarga Rabi Yaakov, keluarga saya, mungkin juga banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi di lain pihak, Bapak Ibu semua, kita di Indonesia ini tentu saja kita tidak bisa menyortir sejarah dunia seenaknya, pilih-pilih, nggak bisa. Sejarah dunia idealnya diajarkan secara utuh untuk anak-anak, untuk edukasi. Nah, ideologi Nazi ini kan ideologi anti Yahudi. Nah, inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi Holocaust. Jangan sampai ideologi Nazi ini loh yang menjadi inspirasi orang Indonesia, anak muda Indonesia. Saya paham, saya udah nangkep. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, justru itu di situ gitu loh, yang mencederai Pancasila itu adalah pembukaan Holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak pilih-pilih. Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia, semua orang Cina, orang India, orang Arab, orang Yahudi juga, Pak. Monik ya, malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya. Penjajahan di atas dunia tidak bisa diterima. Kisah sejarah Holocaust tidak ada hubungannya dengan penjajahan. Loh, apa yang ada hubungannya? Ini mencederai. Ini Holocaust itu nggak bisa dipisahkan dari Israel dan Palestina, gitu loh. Kalau umpamanya kita mendukung Holocaust, berarti kita mendukung Israel, itu saja, gitu loh. Dan ketika dukungan itu terjadi kepada Israel, justru itu yang anti Pancasila. Justru itu anti pembukaan UUD 45, gitu loh. Dengan hormat Pak Haikal Hasan, pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat saja datang ke Museum Anne Frank, korban Holocaust di Amsterdam tahun 1998. Saya datang. Yasser Arafat, jangankan Yasser Arafat, saya datang ke di Indonesia nggak bisa begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau keterkaitannya dengan Palestina, loh Yasser Arafat aja datang kok, kenapa kita jadinya sibuk menolak Museum Holocaust? Jelas mencederai konstitusi. Oke, kalau begitu kita tahan dulu Bapak Haikal dan juga Pak Monik. Kita akan dengarkan usai jeda bagaimanakah pendapat dari MUI sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Yaakov Barut sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Terima kasih Pak Yaakov.